Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Habib al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, para jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan senantiasa atas junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, kita diingatkan dengan sosok yang sangat mulia, yang kedatangannya diiringi dengan sepenuh kasih sayang, kedamaian dan cinta. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang dari diri kalian berat terasa olehnya penderitaan kamu dan begitu besar harapannya kebaikan sampai kepadamu dan kepada orang-orang yang beriman. Ia begitu sangat lembut dan kasihnya. Itulah sosok Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan diketahui oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita terus mampu memupuk kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah ketidaksukaan atau kebencian orang-orang yang membenci beliau. Maka di saat itulah sesungguhnya kita harus menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang berbahagia, kajian kita pada kali ini adalah menyambung pembahasan kita tentang keikhlasan, dan kita semua adalah merupakan orang-orang yang belajar meniti jalan keikhlasan. Kita ini adalah mukhlisin, tidak orang yang belajar ikhlas. Dan itulah senantiasa kehidupan kita, ya. Jadi kita sedang berjalan. Makanya para ahli tasawuf, para ulama-ulama jiwa menggambarkan orang yang berjalan itu sebagai as-salik, as-salik, orang yang berjalan, orang yang terus belajar. Belajar apa? Belajar ikhlas. Belajar menata hati dan jiwa dalam konteks beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus senantiasa kita hadirkan di dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan kelak
Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, memasukkan kita dalam himpunan orang-orang yang mukhlasin, ya. Orang-orang yang memang menjadikan ikhlas ini sebagai bagian dari kehidupannya. Saudaraku yang berbahagia, kesempurnaan Islam ini menggabungkan antara zahiran wa batinah. Jadi ada aspek zahir, ada aspek batin, ya. Menggabungkan antara raga dan jiwa, ya. Antara syariat dan hakikat, antara materi dan spirit. Dan yang mampu menggabungkan itu memang hanya Islam, gitu ya. Walaupun dalam praktiknya kemudian kita menyaksikan banyak orang tergelincir, banyak orang yang kemudian memberikan porsi yang ekstrim kepada satu sisi dan melupakan sisi yang lain, ya. Maka di sini kemudian kita selalu berdoa kepada Allah di dalam suratul Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Nah, orang-orang yang dimurkai itu adalah, ya, orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini senantiasa kemudian, ya, memberikan porsi yang ekstrim kepada hal-hal yang bersifat material, ya. Makanya semuanya itu diukur dengan ukuran-ukuran materi. Berlebih dia di situ, ya. Dia terjebak di dalam materialisme, dan itu ciri khas dari orang-orang Yahudi, ya. Gitu. Makanya salah satu declare mereka di dalam Al-Quran kepada Nabi mereka, kepada Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya. Wahai Musa, ya, sungguh kami tidak akan beriman, ya, kepada apa yang engkau bawa hingga kami melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Maksudnya bisa dilihat dengan mata kepalanya. Jadi Tuhan itu ingin dijadikan sebagai sesuatu yang bisa, ya, dilihat oleh mata, ya, bisa dibawa kemana saja dia pergi, gitu, ya. Dan itu dijadikan sebagai syarat keimanan mereka kepada risalah Musa alaihissalam. Jadi semua diukur dengan apa? Dengan materi. Bahkan Tuhan saja, ya, ingin dihadirkan dalam bentuk materi, ya. Maka dia terjebak di dalam materi ini, gitu ya. Dan itulah orang-orang Yahudi, ya. Sedangkan satu kelompok lagi yaitu ad-dhalin, yaitu orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka terjebak di dalam, ya, memberikan porsi spiritualitas yang berlebih dan meninggalkan aspek materi, ya. Gitu. Bahkan mereka saking semangatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian membuat syariat, ya. Ini. Apa yang dibuat? Ini. Jadi kalau ada orang yang ya, lagi semangat ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya begitu, ya kan? Padahal ketentuannya salat subuh itu 2 rakaat, maka ditambahin jadi 10 rakaat. Gitu. Nah, ini orang Nasrani begitu. Dia buat syariat baru namanya rohbaniyah itu, ya. Agar mereka alasannya apa? Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya ditinggalkan tuh,
ya, anak istrinya dia tinggalkan, ya kan? Bahkan mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas seluruh para anbiya wal mursalin, yaitu menikah, gitu. Mereka tinggalkan. Mereka hidup membujang. Mereka tempuh jalan selibat, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ekstrim, ya. Makanya selalu kemudian dua kelompok ini, dua kubu ini, dia terjebak memberikan porsi yang berlebih kepada satu sisi dan melupakan sisi yang lain. Orang Yahudi memberikan porsi yang lebih kepada sisi materialis, ya. Dan orang yang Nasrani terjebak kepada memberikan porsi yang berlebih kepada sisi spiritualitas. Nah, umat Islam ini tidak boleh terjebak ke dalam kedua sisi. Dia harus seimbang di dalam sisi. Maka ya, yang seperti itu namanya melampaui batas. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Makanya Al-Imam Al-Qur'an kemudian memberikan satu jalan bagaimana seseorang hamba kemudian mampu beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan bingkai yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu adalah tafsir surat Al-Mulk yang kedua itu. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Jadi jawabannya di situ. Jadi Allah memberikan petunjuk ini kepada umat Islam bagaimana dia melakukan satu amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjebak pada sisi ekstrim. Dan jalannya adalah itu. Makanya Imam Fudail ibn Iyad, ya, rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang ayat ini, ya, jadi ahsanu amala, kriteria amal yang paling ahsan itu, beliau mengatakan ada dua. Yang pertama adalah akhlasuha, ya, yaitu amal yang dilakukan paling ikhlas, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orientasi utama kita dalam bekerja, gitu kan? Jadi timbangannya di sini, mizannya adalah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu. Kemudian yang kedua adalah wa aswabuha, dan yang paling benar, timbangan yang paling benar amalnya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ini kemudian, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ma taraktu fikum, yaitu taraktu fikum amroini, kata Nabi SAW, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalau kalian jalankan dua perkara itu dengan benar, maka kalian akan dilindungi dari ketergelinciran dan dari kesesatan. Yaitu apa? Kitab Allah, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sunnati, dan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kemudian kita beramal. Maka orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman, ketika kita beramal, ya, maka timbangannya adalah dua tadi itu. Akhlasuha, ya, orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aswabuha, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara semua berbahagia. Itu makanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ya, beliau mengatakan dalam satu pernyataannya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan mizan, merupakan timbangan amal kita. Ya. Jadi seluruh akhlak, perilaku, sulukiyat, ya, kemudian petunjuk, itu diukur semuanya dengan apa yang datang dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Dan apa yang menepati sunnah maka itu adalah kebenaran, dan apa yang menyelisihinya maka itu adalah kebatilan. Maka di sini kemudian penting kemudian kita melakukannya. Nah, saudara muslim berbahagia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang urgensi, ya, al-ikhlas, akhlasuha, ya, di dalam konteks amal. Ya. Kenapa kemudian ikhlas ini menjadi satu hal yang
harus senantiasa kita hadirkan di dalam amal-amal kita. Ya. Yang pertama adalah karena dia adalah merupakan sebab keselamatan kehidupan kita nanti di akhir. Jadi selamatnya kita ini sangat tergantung dari keikhlasan kita masing-masing. Gitu ya. Jadi sesuatu yang menentukan. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Kahfi itu, ya, itu berbicara tentang, ya, amal, ya, tentang seni beramal. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum, ya, fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, ya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Kemudian di akhir surat itu Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi dua hal saja sesungguhnya yang kita butuhkan pada saat kita ingin menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah falyamal 'amalan salihan, beramal salih. Jadi menyiapkan kebaikan, ya, mempersiapkan diri kita dengan berbagai amal-amal baik dalam kehidupan kita, amal-amal salih. Dan amal yang salih ini adalah amal yang sesuai, ya, dan mendekati sunnah Rasul kita Muhammad SAW. Paling mendekati sunnah Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Gitu. Dan yang kedua apa? Tidak syirik. Gitu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Artinya selamat dari riya. Jadi para Imam Ibnu Katsir menafsirkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad adalah pada saat ibadah seseorang itu orientasinya bukan kepada Allah, kepada mata manusia, kepada penilaian manusia. Makanya orang yang paling menderita di dunia ini artis. Kenapa? Artis itu, ya, hampir seluruh penilaiannya adalah manusia. Maka artis itu sangat menderita ketika dia tampil di depan publik, kemudian gak ada orang yang nyapa dia, gak ada orang yang kenal dia. Maka dia akan senantiasa, ya, memperbaiki penampilannya, bahkan mungkin dengan harga yang sangat mahal untuk merawat penampilannya itu dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena penilaiannya adalah pada manusia. Ya. Sekarang ada seorang artis, ya, katakanlah ketika ada anaknya dibully dia nangis. Ya. Padahal apa? Padahal dia adalah milik publik. Ya, orang kalau sudah tampil di depan publik, dia akan harus siap menerima segala konsekuensinya, gitu. Karena tidak semua orang itu suka dengan orang. Gitu. Ridwan nasu ghayatun la tudrak. Ya. Bahwa keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur oleh kita, nggak bisa. Ya, dulu kisah Luqman Al-Hakim itu kan, ketika berjalan bersama anaknya itu dengan seekor keledainya, gitu kan. Ya. Tidak selamat dari komentar manusia. Gitu. Ya. Bahkan Rasul kita Muhammad SAW pribadi yang paling agung, orang yang paling baik akhlaknya, itu pun juga tidak selamat dari celaan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, itu saja tidak selamat dari bully manusia. Ya. Jadi hamba Allah, manusia ini membuli Allah. Ya. Makanya Allah dengar itu semua buliannya. Ya. Maka dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Gitu. Dan sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah fakir. Ya, Allah itu fakir.
sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Ya, orang Yahudi begitu. Orang Yahudi ya, itu menuduh Allah fakir. Akhirnya nggak punya apa-apa. Fakir itu di bawah miskin, ya. Jadi miskin itu dia masih punya penghasilan, walaupun penghasilannya tidak mencukupi, kan? Ya, kebutuhannya sehari-hari. Gitu. Tapi kalau fakir itu nggak punya mata pencaharian dia. Ya. Artinya Allah dalam konteks ini itu fakir. Ya, itu di bawah miskin itu. Ya, kita nyebutnya di bawah garis kemiskinan. Nah, itu fakir. Gitu. Di bawah garis kemiskinan itu namanya fakir, fuqara. Ya. Nah, mereka bilang Allah fakir. Ya. Tidak, Allah Al-Khaliq saja tidak selamat dari celaan manusia ini, dari lidah manusia gitu kan. Ya. Tidak selamat. Tidak, Allah mendengar itu. Ya. Segala celaan-celaan atas dirinya itu Allah Subhanahu wa taala dengar. Bahkan orang Yahudi kenapa? Ya. Itu mereka sangat mengagungkan hari Sabat, hari Sabtu, ya kan? Dan kenapa mereka libur di hari Sabtu? Sebab mereka meyakini bahwa Yahweh, bahwa Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu itu beristirahat karena kelelahan dalam mengurus makhluknya. Itu orang Yahudi yakin. Menuduh Allah kelelahan. Dan Allah mengatakan, ya, yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gimana kalau Allah tidur? Kalau Allah lelah gimana? Gitu. Allah tidak pernah lelah, gitu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, gitu. Gitu. Tidak, Allah katakan. Tapi orang Yahudi yakin itu, ya. Jadi mensifati Allah Subhanahu dengan sifat-sifat yang buruk, gitu. Nah, maka di sini kemudian para hadirin berbahagia. Maka wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak syirik, ya, kepada selain Allah, ya. Jadi penilaiannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Jadi ibadah kita, salat kita, zakat kita, haji kita, ya, dan seluruh rangkaian ibadah kita haruslah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Jangan sampai yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Gitu. Jangan sampai orang lebih cenderung kepada pandangan manusia daripada kepada orang. Gitu. Ya. Makanya kalau kita salat biasa di saf depan. Kemudian kita tiba-tiba karena kondisi tertentu di pada saf belakang, kemudian kita merasa nggak enak. Nah, itu berarti nggak ikhlas, belum ikhlas. Ya, ya, gitu. Iya, biasa ada orang kebiasaan di depan terus itu kan. Ya. Tapi rasanya dia kok nggak enak hanya kalau apa namanya ini gitu. Dia terlambat karena tertentu dan dia merasa, waduh, kenapa saya nggak? Khawatir di situ menyelinap, ya kan, sisi riaknya itu. Itu makanya di sini kemudian yang harus betul-betul kita manage dengan benar. Gitu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Yang kedua adalah sebab berkumpulnya hati dan hilangnya kegundahan. Ya. Jadi mengumpulkan hati itu salah satunya adalah dengan keikhlasan kepada Allah. Makanya lihat Allah Subhanahu wa taala menantang. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Gitu. Kalau seluruh manusia itu menginfakkan apa yang ada di dunia ini seluruhnya, membelanjakan untuk menyatukan hati-hati manusia, nggak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Ma allafta baina qulubihim. Walakin Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati-hati orang yang beriman. Dan itu dengan apa? Dengan keikhlasan. Jadi satunya hati itu antara seorang hamba dengan hamba yang lain, antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena keikhlasan dia beribadah kepada Allah.
Karena tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ya, tujuan-tujuan yang lain itu akan hilang. Seluruh interest-interest yang lain itu akan hilang. Kenapa? Karena yang tertinggi adalah Allah. Gitu. Makanya tantangan para pejuang dakwah ini adalah apa? Adalah ketika mereka disatukan dengan satu tujuan, itu mudah. Pada Allah Subhanahu wa taala mudah. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, ya, kepentingan-kepentingan duniawi, nah di situ sudah mulai apa? Mulai terpecah belah tuh hatinya. Makanya lihat Allah mengatakan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Gitu. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Sampai di situ itu semuanya ringan. Kenapa? Karena motifnya adalah Allah. Berjihad di jalan Allah, beriman kepada Allah, Rasulnya, berjihad di jalannya, itu mudah. Kenapa? Karena orientasinya Allah. Tapi kalau sudah masuk kepada yang lain, wa ukhra tuhibbunaha, nah itu. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Di situ ada kemudian apa? Memang dalam perjuangan itu ada konsekuensi duniawinya. Tapi kalau sudah dunia masuk, itu sudah pasti kemudian dia akan apa? Akan membuat hati tercabik. Maka salah satu pertanyaan setelah kemenangan medan perang Badar, itu pertanyaan tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Kenapa? Nah, di situ sudah mulai itu, ya. Ada masuk tuh dunianya tuh. Kalau sudah masuk dunia, nah itu mulai. Oh, saya bagiannya sekian, saya harusnya sekian. Saya kenapa barisnya paling depan bagiannya sekian? Begitu, Pak. Ya. Nah, kalau sudah masuk dunia, nah di situ mulai itu. Ada tuh, ya kan? Awalnya mereka ringan di dalam berjuang di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, bahkan ya, sesuatu yang sangat besar, berat untuk dilaksanakan oleh jiwa, itu jihad fisabilillah, itu mampu dilaksanakan dengan ringannya. Kenapa? Karena orientasinya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, la akhsha alaikumul faqr, kata Nabi, aku tidak takut kalian hidup miskin, ya. Walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya, kata Nabi, tapi aku takut ketika dunia ini dihamparkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha faahlakathum kama ahlakatkum kama ahlakatkum. Dan kalian akan berkompetisi untuk mendapatkan dunia itu hingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Saudara berbagi. Maka ini pentingnya keikhlasan gitu. Ya. Maka hati itu bisa dikumpulkan dengan mudah. Kenapa? Kalau orientasinya ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, nah mulai di situ ada gundah masuk, ya kan? Kegundahan hati, ya kan? Ya, itu sudah mulai itu. Nah di sini kemudian, makanya pentingnya menjaga keikhlasan lillahi ta'ala itu kan gitu. Ya, gitu. Apalagi kalau sudah berbicara tentang kepentingan duniawi, nah itu di situ. Ya, Masya Allah gitu. Nah saudara berbagi. Yang ketiga adalah kenapa ikhlas ini? Nah dia adalah masdar rizqin azim, ya. Wa kasbil hasanat, dia sumber rizki dan kebaikan yang agung. Jadi sumber rizki, kebaikan kita itu dia diawali dari ikhlas. Karena ikhlas itu dia akan mampu menjadikan amal yang kecil menjadi besar, ya. Gitu. Jadi niat itu mampu kemudian merubah amal kecil menjadi besar, atau sebaliknya. Amal yang besar, ya, kerja yang besar, nilainya kecil, itu juga karena niat. Ya. Maka penting kemudian kita mengawal keikhlasan ini agar amal-amal kita walaupun kecil dia, ya,
bisa jadi dia akan yang nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Makanya Allah mengatakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghidul kuffar wa la yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Apa saja yang didapatkan oleh orang beriman, kelelahan, kecapean dia, ya, kesusahan dia di dalam beramal, ya, langkah dia di dalam melewati satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kalau dia ikhlas kepada Allah, maka kutiba lahum bihi amalun salih, maka Allah akan tetapkan ia menjadi amal yang saleh. Maka dia menjadi apa? Menjadi satu pintu yang akan mengantarkan kita kepada kekayaan kebaikan. Jadi kalau kita ingin kaya kebaikan, maka salah satu di antaranya adalah jalan keikhlasan ini yang harus kita tempuh. Nah, semua bahagia. Maka sumber rezeki dan kebaikan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sebab keselamatan dari azab yang pedih. Makanya ini salah satu di antara hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ketika akan menyampaikan selalu kemudian dia pingsan. Nah, ini. Ada satu hadis, Pak. Abu Hurairah ini adalah seorang perawi hadis. Ribuan hadis beliau. Tapi ada satu hadis yang kalau dia akan menyampaikannya dia pingsan. Dan dia harus mengkondisikan dirinya, menenangkan dirinya, meluruskan niat dan emosinya semuanya, ya, menenangkan emosinya. Itu ada satu hadis. Itu hadis tentang apa? Tentang orang pertama yang disentuh oleh api neraka. Sebelum orang kafir. Jadi ternyata orang kafir itu bukan orang yang pertama nanti disentuh oleh api neraka, bukan. Ternyata adalah orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia, tetapi pada saat dia beramal motifnya bukan untuk Allah. Maka yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Mutasaddiq, orang yang gemar bersedekah. Ya. Pertama qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ya kan? Baca Quran, hafiz Quran, ditanya, ya, amalnya untuk apa itu? Mungkin akan ditanya, untukmu ya Allah. Maka Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ya. Maka dibukalah, diungkaplah kemudian bahwa ternyata motifnya itu bukan untuk Allah. Dia baca Quran, dia tilawah Quran, dia hafalkan Quran. Motifnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi agar disebut sebagai orang yang alim. Nauzubillah. Jadi Masya Allah. Jadi penyakit riya itu menyelinap hampir ke semua jiwa dan hati manusia. Maka di sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa? Dari segala penyakit. Yang kedua mutasaddiq. Itu orang yang apa? Orang yang bersedekah. Ditanya, ya, untuk apa kamu bersedekah? Kata Allah, ya saya bersedekah adalah karena Engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu bohong. Karena motivasinya bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Ternyata motifnya adalah agar dia disebut sebagai orang yang dermawan. Ya. Masya Allah gitu. Ya, gitu. Wah, dermawan. Misalnya nyumbang bangun masjid 50 juta, tapi nanti tolong ya nama saya diumumkan, gitu. Nah, gitu. Tolong Pak, ya diumumkan nama saya, nah, gitu Pak. Begitu. Insya Allah. Jawab agar disebut sebagai orang yang apa namanya, gitu. Wa mujahidun qatalat liqala jari'un, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mujahid di medan perang.
Artinya meninggalkan artinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tetap Allah akan buka seluruh motif amal-amalnya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata terbukalah kemudian. Ternyata motifnya bukan untuk Allah, tapi sekedar dia ingin disebut sebagai orang yang berani. Ya. Saya pemberani. Atau pengen disebut sebagai seorang pahlawan. Tolong nanti saya kalau mati dikuburkan di makam pahlawan. Disebut sebagai pahlawan. Ya. Padahal pahlawan itu ya artinya pahlawan. Artinya orang yang motifnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama-ulama kita yang berjihad di jalan Allah, memerebutkan kemerdekaan negara kita ini, motifnya Allah, pahala dari Allah. Betapapun bisa jadi dia tidak disebut sebagai pahlawan. Ya. Nah, sebutan pahlawan itu kan yang kita sebut pahlawan itu kan dari kita, kadang-kadang gitu. Ya. Tapi motif yang paling penting adalah itu. Ya. Nah, ini jangan sampai. Maka di sini kemudian apa? Nah, ketika ikhlas kepada Allah, maka ia akan menyelamatkan manusia. Ya, kita lakukan dengan ikhlas. Sedekah kita lakukan, salat kita lakukan dengan ikhlas. Semuanya kita lakukan karena lillahi ta'ala, maka semua itu akan apa? Akan menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan kehidupan kita dari akhirat. Yang kelima adalah salah satu faedah ikhlas itu adalah merubah yang mubah menjadi ibadah. Nah, ini kan banyak amal-amalan yang mubah. Mubah itu kalau dalam konteks fikih adalah sesuatu yang kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala, gitu kan? Ya, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, tidak berdosa, gitu kan begitu. Rugi sekali itu. Karena ternyata banyak amal-amal mubah dalam kehidupan kita. Tapi itu bisa kita rubah dan kita bisa jadikan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada nilainya kalau diniati untuk apa? Taqarruban ilallah, beribadah kepada Allah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Makan, minum, ya kan, buang air kecil, buang air besar, itu mubah semua. Tapi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, mari kita jadikan hal-hal yang mubah itu sebagai apa? Bagian daripada apa? Ibadah kita kepada Allah, agar dia mampu menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf mengatakan, inni la astahibu an yakuna li fi kulli syai'in niyyatun hatta fi akli wa naumi wa dukhuli ila al-khala. Pengennya semuanya kita niatkan oleh ibadah kepada Allah. Kita letakkan ibadah itu kepada Allah. Ya. Makanya hal-hal yang mubah itu karena kita ikhlasan lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa orang beriman. Ya. Ini. Makanya keikhlasan itu mampu merubah itu semua. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memanage hati, ya kan, dalam konteks beramal. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan hati dari sifat iri, ya. Al-ikhlas yunaqqi al-qalba min al-hiqdi wal ghil, ya. Ya, itu. Kenapa? Karena ikhlas itu akan membersihkan hati dari sifat iri dan dengki, gitu. Karena yang amal yang diterima kepada Allah hanya amal yang bersih, sedangkan iri dan hati itu, dengki itu adalah penyakit dalam hati. Makanya kalau kita baca doa Rabbana alladzina walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu bersihnya amal itu kayak gitu. Ya. Ketika kita bersih hati kita dari ghil, sifat ghil, al-hiqd, sifat iri, dengki, dendam, gitu, dalam hati, gitu. Iya, masya Allah, gitu. Makanya dulu ada orang ahli surga, ya, tapi ibadahnya biasa, gitu. Ada kisahnya itu kan. Ibadahnya biasa. Ternyata ibadahnya apa? Ibadah hati yang tidak kelihatan. Dia menjaga hatinya dari sifat dendam, dari dari sifat dengki, dari iri, gitu. Ya, mudah memberikan maaf kepada orang yang menyakitinya, masya Allah. Ternyata itulah amal-amalan hati yang tidak kelihatan, tetapi dia adalah amal yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan.
Nah, sering berbagi. Selanjutnya adalah asas amal-amal hati. Jadi ini asas kita. Jadi seluruh amalan kita beredar pada poros al-ikhlas. Ya, kalau kita nanti berbicara tentang amal hati, tentang tawakul, tentang sabar dan lain sebagainya, itu dia asasnya semuanya adalah keikhlasan. Makanya sabar juga harus ikhlas. Ya, orang tidak cukup sabar, tapi sabarnya harus ikhlas. Wasbir, kata Allah, wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah, ya, dan janganlah kesabaranmu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu. Wa ma sabruka illa billah. Karena ada orang yang sabar, gitu, ya karena memang terpaksa harus sabar, begitu. Gitu. Saya harus sabar, gitu. Bukan untuk Allah, ya, kesabarannya. Ya, gitu kan. Iya, mau tidak mau kan. Gitu. Karena keadaan saja yang membuat dia harus sabar. Gitu. Tapi motif terbesar kesabaran kita harus Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dhaikin mimma yamkurun. Ya, kata Allah. Jadi jangan sampai kemudian kesabaran kita ini hilang arah, gitu kan. Ya. Yang sering berbagi. Nah, maka di sini Isya jam berapa? Jam 12.01. Oke, baik. Nah, kemudian ini belum selesai. Oke, silakan. Barangkali mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan saya berikan ruang untuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik. Kemudian kita merasa itu proses ini saya tahu tapi kita dalam hati kita tahu yang benar seperti sini yang kecil sedikit saya itu iya baik. Jadi yang pertama adalah yang penting pertama luruskan niat bahwa kita tidak merasa ada sisi kibir, kesombongan dalam konteks ini, ya kan? Bahwa saya yang merasa paling hebat dari dia. Nah, itu tidak boleh, gitu kan itu. Jangan sampai masuk situ. Walaupun dalam konteks amal benar bisa jadi, ya kita amal benar, tapi tidak boleh masuk ke dalam jiwa kita sampai menjadikan diri kita saya lebih baik dari dia atau dan lain sebagainya. Saya lebih afdol dari dia, saya lebih utama dari dia dan lain sebagainya, gitu kan? Kalau misalnya katakanlah sekedar memberikan satu pengajaran, maka dibolehkan silakan, dan itu tidak menjadi masalah. Ya, bisa diberikan peringatan, teguran dan lain sebagainya, atau katakanlah bisa seperti yang dilakukan oleh siapa? Hasan dan Husain ketika melihat ada orang yang buruk wudunya, ya, ada orang tua tapi nggak bisa wudu, gitu. Gimana cara negurnya ini? Gitu. Bingung mereka berdua kan. Wah, kalau gitu udah kita jadi juri itu aja, jadi juri wudu saja, gitu. Akhirnya diminta gitu, kakek boleh nggak kakek menilai wudu kami berdua, gitu kan? Nanti siapa yang paling baik, nanti kakek bilangnya. Sebenarnya ingin mengajarkan, ya. Nah, itu boleh silakan, gitu kan. Nah, akhirnya wudu mereka, akhirnya sudah selesai apa? Dia akhirnya merasa, oh iya, kalian adalah yang paling berdua adalah yang paling benar wudunya, saya wudunya yang salah, gitu. Akhirnya gitu. Nah, ini penting untuk mengajarkan. Enggak jadi masalah kalau seperti itu. Selama kemudian tidak boleh ada klaim diri, ya, klaim diri kadang-kadang gitu, paling baik, misalnya gitu. Dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Walaupun kita melihat di sini ada kurang tepatan misalnya. Nah, itu makanya salah satu di antara nanti buah dari keikhlasan adalah al-hikmah, jadi ketepatan. Gitu. Kalau kita sudah tepat di dalam konteks ini, maka itu adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan sampai kemudian merasa wah saya lebih baik dari dia, boleh silakan. Itu tidak boleh begitu. Yang merasa lebih baik sama, atau misalnya kita bangun malam gitu kan, kita buka kerannya supaya orang bisa dengar nih saya bangun malam, atau kita bangun malam dia mengatakan mengklaim orang pada tidur, saya yang bangun malam sendirian, saya gitu kan. Yang lain masih pada tidur, wah saya nih gitu. Kadang-kadang setan datang begitu, Pak, tidak terasa dia gitu. Itu makanya berhati-hatilah, walaupun kita bangun malam di tengah kesendirian kita, kadang-kadang setan menggoda begitu gitu. Bangun, kamu adalah satu-satunya orang yang berdiri melakukan sholat malam ini, yang lain pada tidur. Nah, itu kadang-kadang salah. Setan itu kan gitu. Masya Allah gitu. Jadi kenapa? Karena orang selalu mendorong ke jiwa gitu. Dan ikhlas itu tidak memberikan satu bagian sedikit pun, ya,
Dari apa? Hududun nafas namanya. Karena jiwa ini kadang-kadang kita dia meronta untuk meminta jatahnya. Ya. Jatah untuk dipuji, jatah untuk dinilai orang, jatah untuk gitu macam-macam. Ya. Gitu. Nauzubillah. Maka pada saat kita mengikhlaskan diri, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mari kita perbaiki diri, insyaallah. Nah, mudah-mudahan itu jangan sampai kemudian muncul perasaan-perasaan seperti itu. Mari kita tepis. Kalau misalnya ada orang yang belum paham, ya kita ajarkan dengan baik, insyaallah. Begitu Pak ya, mudah-mudahan. Allah Akbar. Oke. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya, iya. Ya itu pertama khilaf fikih itu Pak. Itu khilaf fikih ya. Jadi dia emang ada pendapat begitu. Nah, gitu. Maka ketika ada landasannya, tetapi kalau ditarjih mana yang lebih kuat pendapatnya, itu adalah yang tidak ada qobliyahnya. Itu yang paling kuat pendapatnya. Kalau kita mau mengikuti yang kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada itu memang ada khilaf di situ. Kalau ada khilaf berarti kita tidak bisa memaksakan pendapat saya yang paling benar, nggak boleh. Ya gitu. Iya. Iya, betul, ada sebagian itu, betul ya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau itu khilaf silakan. Selama orang itu melakukannya dia tahu dalilnya. Saya dalilnya tahu. Gitu. Allah bisa. Gitu ya. Ya, insyaallah. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Terima kasih, mari kita sama-sama untuk membaca hamdalah dan berkafur majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.